Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, 2 syarat, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan mulai mengerutkan kening mereka. Mereka merasa sangat tidak senang diancam oleh seseorang dari generasi muda. Namun demikian, mereka masih bertanya, "Syarat seperti apa? Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang syarat-syaratmu?" tanya kerumunan. "Syarat yang pertama adalah, aku ingin menghilangkan hak orang itu untuk menikmati harta ini," kata Chu Feng sambil mengarahkan jarinya ke arah Li Tai. Dan setelahnya, dia menambahkan, "Jika seseorang yang telah melukai serius kepala klan Chu aku juga dapat menikmati harta karun itu, maka aku tidak dapat menemukan pembenaran untuk menghancurkan formasi itu," ungkapnya. Ini, seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan saling memandang. Apa yang dikatakan Chu Feng sangat adil dan masuk akal, dan mereka pun bisa mengerti dari mana asalnya. Teman muda Chu Feng, orang tua ini akan menyetujui syarat itu. Dan selanjutnya juga, harta itu sudah tidak lagi sepenuhnya milik klan surgawi Wuma kami. Dengan demikian, aku harus berkonsultasi dengan semua orang juga, kata kepala klan surgawi Wuma. Tuan Liang Qiu Cheng Feng, ucap kerumunan sambil mengalihkan pandangan mereka ke arah Liang Qiu Cheng Feng. Itu sangat wajar, karena tidak ada yang mau menyinggung klan surgawi Li. Karena itulah, mereka semua berharap agar Liang Qiu Cheng Feng membuat keputusan tentang masalah ini. Untuk benar-benar melukai sekutu, orang itu harus dirampas haknya untuk menikmati harta, kata Cheng Feng. Saat Liang Qiu Cheng Feng berbicara, dia memandang ke arah Chu Feng. "Teman muda Chu Feng, tolong yakinlah. Aku akan memberikan sesuatu yang tepat untukmu dalam hal ini," tambahnya. Li Tai mendengus dingin dengan cara yang sangat tidak senang. Kemarahan memenuhi wajahnya, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bahkan tidak terlalu takut dengan Song Bokyu, apalagi dengan siapapun yang hadir. Namun berhadapan dengan Liang Qiu Cheng Feng, dia benar-benar tidak berani bicara banyak. Baik dalam hal kekuatan maupun dukungan pribadi, Liang Qiu Cheng Feng adalah orang yang Li Tai tidak berani singgung. "Teman muda Chu Feng, dalam hal ini, apa syarat keduamu?" Kerumunan bertanya. "Syarat keduanya adalah, aku harap kepada senior yang hadir untuk menyerahkan sumber daya kultivasi yang kamu semua dapatkan dari dinding," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik dinding di sekitarnya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi semua orang berubah menjadi tidak sedap dipandang. Orang-orang dari generasi muda tidak tahu apa sumber daya kultivasi yang dibicarakan oleh Chu Feng. Namun, mereka tahu betul bahwa itu akan menjadi sumber daya kultivasi yang langka. Jadi bagaimana mungkin orang-orang itu bersedia menyerahkannya kepada Chu Feng? "Teman muda Chu Feng, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," kata seseorang. "Senior, kamu tidak perlu berpura-pura bingung. Aku bahkan tahu penampilan sumber daya kultivasi yang sebelumnya ada di dinding," kata Chu Feng. Memang benar, Chu Feng tahu tentang hal itu. Dia telah memverifikasi bahwa, sumber daya kultivasi benar-benar hadir setelah mencapai aula istana. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin bagi mereka untuk tidak terlihat. Dan itu artinya, mereka telah ambil. Dari reaksi kerumunan, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa mereka seharusnya membagi sumber daya kultivasi di antara mereka sendiri. Chu Feng, sebelum kita datang ke sini, kita sudah sepakat bahwa itu akan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan berapa banyak harta yang bisa kita dapatkan di sini. Petik 2. Memang benar ada beberapa sumber daya kultivasi di sini. Itu juga benar bahwa kita telah mengambilnya dan menyimpannya. Namun, sumber daya kultivasi itu didapatkan oleh kami melalui kemampuan kami masing-masing. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Seorang lelaki tua berbicara dengan dingin. "Betul-betul, Chu Feng, kami telah memberi kamu wajah yang cukup dengan merampas kualifikasi Li Tai untuk menikmati harta di sini. Maka kamu sebaiknya tidak terlalu berlebihan, dan jangan membuat permintaan yang keterlaluan seperti ini," ucap kerumunan. Bisa dilihat, semua kerumunan mulai melawan Chu Feng. Reaksi mereka juga dapat dimengerti. Setelah semua, permintaan kedua Chu Feng menyangkut kepentingan diri mereka sendiri. Maka secara alami, mereka tidak mau mematuhinya.
Sebelumnya, senior itu mengatakan bahwa dia telah memperoleh sumber daya kultivasi di sini dengan kemampuannya sendiri, dan bertanya mengapa dia harus menyerahkan sumber daya kultivasi itu kepadaku. Mengenai hal itu, aku ingin mengajukan pertanyaan seperti ini. Jika bukan karena aku, Chu Feng, dapat memecahkan formasi utama, lalu bagaimana kamu semua mungkin dapat membuka gerbang pembentukan formasi ke tempat ini? Tanya Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir itu semua karena kontribusimu, sehingga kamu berhasil menyelesaikan formasi utama? Apakah kamu mengatakan bahwa generasi muda klan kami tidak memberikan kontribusi mereka sendiri untuk itu? Chu Feng, kamu gagal mewarisi bakat luar biasa ayah kamu, dan kamu hanya mewarisi kesombongannya. Orang tua ini akan menawarkan kamu sedikit nasihat. Tidak seorang pun di sini yang mau repot-repot berdebat dengan kamu. Namun di luar tempat ini, tidak ada yang akan mentolerir kesombongan kamu ini. Jika kamu tidak bertobat, maka cepat atau lambat kamu akan membayar dengan pahit. Kerumunan mengejek dan mencibir Chu Feng berulang kali. Hahaha, menghadapi ejekan kerumunan, Chu Feng tidak hanya tidak marah, dia malah mulai tertawa terbahak-bahak. Melihat Chu Feng yang tiba-tiba tertawa, orang-orang yang hadir semuanya terkejut. Mereka tidak dapat memahami, mengapa Chu Feng tiba-tiba akan bereaksi sedemikian rupa. Pada saat mereka bingung, Chu Feng membuka mulutnya dan berbicara lagi. Bukannya aku sombong, aku juga tidak akan menyangkal kontribusi rekan-rekan aku. Namun kamu dapat bertanya kepada mereka semua, siapakah orang yang mereka andalkan untuk menyelesaikan formasi utama dan dengan aman membawa mereka ke tempat ini, kata Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda semuanya menundukkan kepala. Setelah semua, mereka tahu betul bahwa jika bukan karena Chu Feng, mereka tidak hanya tidak akan dapat mencapai tempat itu, tetapi mereka bahkan tidak akan bisa menyelesaikan formasi utama. Tepat pada saat itu, Liang Qiu dan Yue berbicara. Para senior, izinkan aku untuk mengatakan sepatah kata dengan adil. Jika bukan karena Chu Feng, kita benar-benar tidak akan bisa mencapai tempat ini. Dan sekarang, kita harus mengandalkan Chu Feng lagi untuk pembentukan formasi. Aku merasa bahwa permintaan Chu Feng tidak berlebihan, ucap Lan Yue. Betul, apa yang dikatakan kakak perempuanku sangat benar. Maafkan aku karena tidak menghormati berbagai senior. Namun aku percaya, bahwa para senior harus mengetahui dengan baik seberapa besar kontribusi yang kamu semua dapat lakukan untuk bisa berdiri di sini, tambah Liang Qiu Hong Yue. Tuan Liang Qiu Cheng Feng, mengenai ini, tanya kerumunan dengan ragu. Pada saat itu, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Liang Qiu Cheng Feng. Mereka ingin Liang Qiu Cheng Feng memberikan keadilan bagi mereka. Kamu semua harus menangani sesuatu seperti ini sendiri, kata Liang Qiu Cheng Feng. Teman muda Chu Feng, mengapa kamu begitu serakah? Seseorang melihat ke Chu Feng dan bertanya. Oh serakah ya, ucap Chu Feng dan tersenyum. Lalu kemudian, dia berkata. Ini hanya permintaan aku. Jika senior merasa bahwa permintaanku terlalu berlebihan dan tidak sepadan, kamu dapat mengabaikan permintaanku. Hanya saja, ada satu hal yang aku harus ingatkan pada para senior. Sisa-sisa era kuno ini sudah terbuka. Jika hartanya tidak diambil dalam waktu 3 hari, ia akan hilang dengan sendirinya, kata Chu Feng. Apa? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan berubah sangat besar. Dan kemudian, mereka melihat ke arah Liang Qiu Cheng Feng dan bertanya. Tuan Liang Qiu Cheng Feng, apakah itu benar-benar terjadi? Tanya kerumunan. Memang benar demikian. Kalau tidak orang tua ini tidak akan meminta teman muda Chu Feng untuk menghancurkan pembentukan formasi itu atas namaku, kata Liang Qiu Cheng Feng. Ini, seru kerumunan. Pada saat itu, berbagai karakter agung semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka merasa sangat tidak sehat. Orang-orang dengan status mereka tidak pernah diancam oleh orang dari generasi muda sebelumnya. Namun, apa yang menyebabkan mereka merasa paling tidak berdaya adalah, bahwa mereka sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap ancaman generasi muda itu. Pada saat itu, tokoh-tokoh besar itu telah sepenuhnya mengungkapkan kemarahan mereka. Tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas, dan mereka sepertinya ingin memakan Chu Feng hidup-hidup. Semakin mereka menatap Chu Feng dengan niat jahat di hati mereka, maka akan semakin marah mereka.
Lagi pula, belum lagi seseorang dari generasi muda, bahkan jika itu adalah seseorang dari generasi yang lebih tua, mereka sudah akan menggigil ketakutan karena dihadapkan dengan kemarahan mereka yang meluap-luap. Namun, Chu Feng ini berbeda. Dia hanya orang yang aneh. Meskipun dia dihadapkan dengan tatapan marah mereka dan tatapan tidak senang, tapi orang aneh itu bereaksi seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia sama sekali tidak menaruh mereka di matanya sama sekali. Tuan Liang Qiu Cheng Feng, apakah harta di dalam formasi itu mampu dibagi-bagi? Tiba-tiba saja, seseorang bertanya pada Liang Qiu Cheng Feng pertanyaan itu. Dia mengajukan pertanyaan itu dengan maksud memverifikasi satu hal, yaitu dia ingin tahu apakah layak untuk menukar sumber daya kultivasi mereka dengan harta yang ada di dalam pembentukan formasi. Dari cara orang tua ini melihatnya, harta itu adalah sumber daya kultivasi ajaib yang sangat sulit didapat, dan mampu memberikan bantuan besar untuk kultivasi bela diri kita. Meskipun harta itu tidak dapat dibagi, tapi orang-orang yang hadir dapat menikmatinya pada saat yang sama, kata Liang Qiu Cheng Feng. Mendengar apa yang dikatakan Liang Qiu Cheng Feng, ekspresi karakter besar yang hadir semuanya langsung berubah. Bahkan tatapan Song Bo Qiu menjadi rumit. Itu sudah jelas, kata-kata Liang Qiu Cheng Feng telah menggerakkan mereka. Tiba-tiba saja, seseorang dari generasi yang lebih tua mengeluarkan gugusan cahaya yang telah ditangkapnya, dan kemudian berjalan menuju Chu Feng. Semua orang, meskipun teman muda Chu Feng masih sangat muda, tapi apa yang dia katakan itu tidak salah. Bagi kami untuk dapat mencapai tempat ini, sementara kontribusi Lord Liang Qiu Cheng Feng tidak dapat diabaikan, kontribusi teman muda Chu Feng juga tidak dapat diabaikan. Mari kita anggap ini hadiah untuk kontribusinya, ucap seseorang, dan tampaknya dia telah berdamai dengan permintaan Chu Feng. Menghadapi harta yang tidak diketahui itu, dihadapkan dengan sumber daya kultivasi yang langka, dia telah mencapai persyaratan. Lupakan saja, lupakan saja. Segera setelah itu, yang lain juga mulai mengeluarkan cahaya yang mereka tangkap. Bahkan Song Bo Qiu juga sepakat. Melihat cahaya yang diserahkan kepadanya, Chu Feng mengungkapkan senyum mengejek dan berkata, "Senior, seseorang harus jujur dan tulus. Aku menuntut untuk memberikan mereka semua, kenapa kalian menyembunyikan beberapa?" ucap Chu Feng. Kamu, mendengar kata-kata itu, ekspresi generasi yang lebih tua berubah jelek lagi. Mereka tidak pernah berharap kalau Chu Feng akan tahu, bahkan jumlah cahaya yang terkandung di tempat itu. Mereka tidak pernah berharap bahwa dia akan tahu, kalau mereka telah menyembunyikan beberapa. Teman muda Chu Feng, bukankah kamu terlalu berlebihan? Kami sudah sangat baik hati untuk menyerahkan sebagian dari mereka kepadamu. Namun kamu benar-benar menginginkan semuanya. Orang-orang dari generasi yang lebih tua itu semuanya adalah orang-orang dengan kekuasaan dan status. Mereka secara alami tidak akan mengakui bahwa mereka sengaja menyembunyikan sumber daya kultivasi dari Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka mengalihkan topik pembicaraan, dan menyalahkan Chu Feng karena tamak. Menghadapi teguran mereka, Chu Feng bereaksi dengan sangat tenang. Dengan nada tidak setuju, dia pun berkata, "Permintaanku adalah, untuk semua sumber daya kultivasi. Jika kamu semua tidak mau menyerahkan semuanya, maka kamu dapat mengambilnya kembali," ucap Chu Feng. "Kamu bocah sialan," teriak mereka. Orang-orang besar ini semuanya mengertakkan gigi mereka dengan marah karena Chu Feng. Namun mereka tidak berdaya di hadapannya. Pada akhirnya, mereka semua mengeluarkan sumber daya kultivasi yang mereka sembunyikan, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Kalau seperti ini kan jadi baik-baik saja sekarang. Seseorang berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Setelah mengambil semua sumber daya kultivasi itu, Chu Feng masih menggelengkan kepalanya berkata, "Ini masih belum semuanya," kata Chu Feng. "Apa? Itu belum semuanya, kami sudah memberikan semua yang kami miliki." "Chu Feng, kamu benar-benar terlalu berlebihan di sini. Chu Feng, apa yang kamu lakukan sekarang sama saja membuat masalah," teriak kerumunan. Pada saat itu, orang-orang dari generasi yang lebih tua semuanya menggeram dengan marah. Mereka benar-benar telah kehabisan kesabaran mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mereka memang menyerahkan semua sumber daya kultivasi mereka kepada Chu Feng. Dihadapkan dengan kemarahan yang marah dari generasi yang lebih tua, Chu Feng tetap tenang dan tidak setuju. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Li Tai,
yang pada saat itu sedang berbaring di sudut dan mengobati lukanya. Pada saat itu, kerumunan tiba-tiba saja menyadari Chu Feng tidak sengaja menyebabkan masalah. Sebagai gantinya, dia menginginkan bagian dari sumber daya kultivasi Li Tai juga. Namun Li Tai pasti tidak mau menyerahkan sumber daya kultivasinya. Lebih jauh lagi, tidak ada orang di sini yang mau menjadikannya musuh. Chu Feng telah memberi mereka masalah yang sangat sulit. Dan, wush, tepat pada saat itu, sesosok tiba di depan Li Tai. Melihat orang itu, kerumunan mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka hampir saja melupakannya. Meskipun mereka tidak berani membuat musuh dengan Li Tai, tapi hanya orang itu yang berani. Karena bagaimanapun, orang itu adalah orang yang telah melukai Li Tai. Tentu saja dia adalah Song Bokyu. Li Tai, apakah kamu akan mengambilnya sendiri, atau haruskah aku melakukannya untukmu? Song Bokyu bertanya pada Li Tai. Namun sebelum Li Tai bisa menjawab, Song Bokyu langsung menyambar kosmos sak Li Tai yang tergantung di pinggangnya. Selain itu, Song Bokyu tidak mengambil milik Li Tai lainnya. Dia hanya mengambil sumber daya kultivasi yang telah diperoleh Li Tai sebelumnya, dan kemudian melemparkan kembali kosmos saknya lagi kepadanya. Song Bokyu, Chu Feng, orang tua ini akan melunasi hutang ini dengan kalian berdua. Ucap Li Tai. Pada saat itu, seluruh tubuh Li Tai menggigil. Dia benar-benar marah. Sebagai tetua tertinggi dari klan surgawi Li, hanya dia yang membuat segalanya menjadi sulit bagi orang lain. Dia bahkan tidak pernah mengalami penghinaan seperti yang dia lakukan saat ini. Meskipun apa yang terjadi padanya hari ini disebabkan oleh Song Bokyu, tapi dia tahu betul bahwa Chu Feng adalah penyebab utama di balik ini semua. Dengan demikian, dia tidak bercanda dengan kata-katanya itu. Dia benar-benar berencana untuk membalas dendam pada mereka berdua. Meskipun dia sangat-sangat marah, baik Song Bokyu dan Chu Feng mengabaikan ancamannya. Mereka berdua sama sekali tidak menatapnya. Pada saat itu, Song Bokyu tiba di depan Chu Feng dan menyerahkan sumber daya kultivasi Li Tai kepadanya. Chu Feng, aku sudah bertindak jujur. Jika kamu tidak dapat menembus formasi itu, kamu harus mengembalikannya kepada kami tanpa kecuali. Song Bokyu mengancam Chu Feng. Dihadapkan dengan ancaman Song Bokyu, Chu Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, "Senior, aku juga akan jujur. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menembus formasi itu. Namun, aku tidak bisa menjamin kesuksesan. Kamu bisa membuatku mencobanya, atau kamu bisa mengambil kembali barang-barang itu sekarang juga," kata Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil semua sumber daya kultivasi dan menyerahkannya kepada Song Bokyu. Dihadapkan dengan Chu Feng seperti itu, tokoh-tokoh besar itu menjadi sangat marah sehingga mereka yang merasakan jantung mereka hampir meledak. Chu Feng telah meminta agar mereka menyerahkan semua sumber daya kultivasi mereka dengan imbalan bantuannya, itu dalam melanggar pembentukan formasi tersebut. Namun Chu Feng sebenarnya tidak mau menjamin kesuksesannya, bahkan setelah mereka menyerahkan semua sumber daya kultivasi mereka kepadanya. Itu hanya intimidasi yang berlebihan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.